bisa ngumpul. Baru ketemu kemarin. Iya, udah Ketemu kangen ya. lagi, kangen. Oke, nih tak bacain ya pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, tak bacain dulu. Pertama ini dari Rani Puspi. Bagaimana Kak Anggika memerankan sebagai Ratna Rengganis dan dengan penuh acting dari benar tulus dari juga bagus. Bagaimana mengeluarkan air mata? Ataukah pernah terjadi di hidupnya Kakak? Wah. Tunggu, aku ke distract sama Ibrahim Rishad ya. Walah Kang kok malah Jenggotnya Kang. Jenggotnya kurang Kang. Jenggotnya. Anda harusnya tim Suhita Masya Allah terlihat ya. Ayo sambil dijawab. Ini sambil orang. Mungkin dari aku terjadi mungkin iya pernah tapi nggak sampai segitunya. Nggak terlalu susah karena karakter yang digambarkan sama Ning di bukunya juga udah luar biasa menyentuh banget. Jadi patokan aku udah di situ. Dan karena apa ya, gampang banget dicerna dan relatable karakternya Ratna Rengganis. Jadi buat aku berakting sebagai Ratna Rengganis juga bukan hal yang gimana ya, yang susah dimengerti gitu loh. Sangat gampang dimengerti, tapi tetap berat untuk memperankan karakternya. Karena gimana ya, penuh rasa dan penuh depth dan penuh layers. Karena menurut aku kayak ya manusia seperti biasanya ya emang kompleks begitu. Jadi sebenarnya tidak ada kesulitan ya, Nduk ya, gampang susah. Gampang susah. Karena tidak mudah. Sekarang pertanyaan dari Sinta. Ini buat semua sih, dari mulai Alina dulu nih. Mau tanya, adakah perubahan dalam kehidupan para guest film Hati Suwita ini? Apa jadi sabar atau jadi lebih menyayangi satu sama lain mungkin? Waduh. Ayo Nduk, Nadia, coba. Apa ya, mungkin lebih belajar aja dari peran yang aku perani sendiri sebagai Alina Suhita. Aku bisa lebih belajar untuk lebih bersabar sih, dan lebih legowo gitu, dan menghadapi sebuah permasalahan dalam hidup tuh ya apapun itu memang harus dicurahkannya tuh ke Allah langsung gitu loh, bukan kayak curhat ke temen atau kemana ya boleh gitu, cuman mungkin yang akan lebih apa ya emang afdolnya tuh kita ceritanya sama Allah gitu. Mungkin itu sih yang berpengaruh ke aku. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Alina. Aku jadi malu deh. Apa ada perubahan di film ini? Kenapa? Ya, apakah ada perubahan setelah memerankan Kang Dharma di film ini? Apakah jadi lebih religius, lebih sabar, atau lebih menyayangi satu sama lain katanya? Ayo Kang. Kalau untuk perubahan menurutku pasti ada ya, karena kan kita kemarin syuting cukup lama dan aku memerankan Kang Dharma itu bisa dibilang mungkin sekitar 2 bulanan ya aku memerankan karakter Kang Dharma gitu, dan menurut aku pasti ada aja yang nempel, dan salah satunya aku belajar dari Kang Dharma itu adalah bagaimana caranya mengikhlaskan seseorang yang kita sayang. Nah, jadi di situ aku belajar ilmu ikhlas juga dari Kang Dharma, karena jarang loh, bukan jarang, mungkin hampir nggak ada ya orang yang mempunyai sifat seperti Kang Dharma gitu. Yang dia bisa melepas orang yang dia sayang, begitu dia cinta dari dulu sampai sekarang pun dia masih cinta sebenarnya, dan dia harus melepaskan orang yang dia cinta itu ya. Susah pasti kan buat orang zaman sekarang, apalagi aku pun susah ya buat ngelepas orang yang aku cinta gitu. Tapi apalagi aku belajar dari Kang Dharma. Ternyata nggak bahagia ya, kan susah ya. Betul.
betul, betul. Dan ya udah aku belajar ilmu ikhlas sih sebenarnya dari Kang Dharma gitu. Oke, Kang Dharma belajar ikhlas. Kalau Nadia belajar bahwa curhat itu harus kepada Yang Maha Kuasa. Kalau untuk Rengganis, apa nih yang dipelajari dari film ini setelah syutingnya selesai itu? Apa yang membekas gitu? Ada perubahan nggak di hidupnya untuk Rengganis? Kayaknya lebih mengarahkan aku di arah yang emang benar kok kita sebagai wanita harus saling menyupport each other, woman supporting woman. Dan mungkin nge-reflect dalam pekerjaan kita sering terjadi misalnya antara pemain nih, kayak misalnya aku sama Nadia aja bisa banyak pemain di luar sana kita saling menjatuhkan. Kalau di sini ya enggak, aku mau melebih yang kayak enggak, aku harus support teman-teman aku, apalagi teman-teman wanita aku, biar mereka juga bisa semakin maju dan kita bergandeng tangan dan berusaha bareng di dunia ini gitu. Oh gitu. Jadi support perempuan gitu ya. Tapi bener loh Ning, kayak ya sesama Ning aja, kalau Ning aja semakin berjaya, aku juga semakin happy gitu loh. Dan itu sih yang aku ngedapetin yang dari Alina Suhita. Kalau aku sendiri, jujur sih, aku justru kadang orang mikirnya kayaknya pemain banyak belajar nih dari Hilma, tapi sebenarnya justru aku tuh banyak belajar dari kalian gitu ya, terutama soal persahabatan, soal ketulusan. Aku tuh diem-diem kalau lagi ikut kalian di bis itu ya tak perhatiin loh, ini kok bisa ya kayak saudara. udah gitu, ini kan ya bareng terus gitu ya, gokil itu sebenarnya aku tuh dalam hati kadang baru gitu, ya Allah, anak-anak ini betul-betul kayak udah jadi sahabat gitu ya Allah. Dengan jokes kita yang nggak bagus itu kan. Iya betul. Jadi kembali muda gitu gara-gara banding sama ya, aku yang bilang 10 tahun usiaku itu ya. Ya gitulah. Ini sekarang pertanyaan buat Ning Alina dari Mbak Piko. Sebenarnya mau tanya sama Mbak Alina sama Bang Umar, bagaimana perasaannya setelah kehidupan di dunia hati Suhita? Apakah benar-benar akan dilanjutkan di dunia nyata seperti yang dibicarakan pada saat preskon? Jangankan orang lanjut nggak sih menurut gue? Lanjut sih. Jadi sebenarnya aku tuh lagi di lokasi syuting guys. Dan langgeng nih orang gitu. Tapi kan aku nggak ngerti gitu ya, dalam hatinya seperti apa kan nggak ngerti juga. Gimana sih Dok yang bener itu gimana? Siapa sih? Alina. Apakah Alina sama Nadia Rina. Nadia Arina sama akan Omar Daniel. Omar Daniel. Iya didoain aja. Jadi kemarin itu ya. Omar cinlok nggak sih Kak? Terbaik. Nadia mana sih gitu? Nggak tahu Gus. Kok tiba-tiba nggak ada? Nggak tahu. Tadi juga di sini. Terus habis itu Nadia datang. Oh yang pas aku teleponan ya. Iya. Dok, kamu tuh dari mana sih? Dicari Gus Biru dari tadi gitu. Dari luar nih, dari telepon. Kata Umar tuh gini, kok nggak bilang? Posesif. Posesif ya. Omar Daniel tuh ternyata posesif ya, Omar Daniel ya. Posesif. Ngambek-ngambekan gitu. Ya kan lupa Gus, aku ya sayangnya nggak ada ya dia kita omongin di belakang ini. Sering terjadi kok yang ambek-ambekannya. Iya betul, iya. Aku juga tahu itu ya. Makanya kita doain ya teman-teman. Tapi ini nanti jadi gimana gitu ya ekspresinya. Sama Ika Bolser sama Ibrahim Rashad mukanya biasa aja. Oke. Kayak kita poker face banget loh. Dari Sintarama untuk para guest, ada pengalaman gak terlupakan selama proses syuting dan paling berkesan di kota mana? Coba nih dari Kang Dharma dulu. Aku boleh potong sebentar nggak sih? Papa Arwes kenapa ikutan? Oh, ada Papa Arwes. Bapak Biru posesif sama Alina Suhita. Hai Bapak. Halo Bapak. Yuk kita lanjut lagi yuk Papa Arwes yuk.
Jawab, paling berkesan di kota mana? Kalau aku paling berkesan tuh pasti di kota Kediri sih, buat aku ya. Karena kita Karena syuting di sana, tuh dari mana sih, Rengganis? Habis sama Sorry tadi Arya ya? ke log out. jadi Kayak gitu dong. Kayak gitu dong. Aku sama Gus Biru tadi lagi ngobrol. Oke. ya, Ya, jadi oke. kalau dari aku paling suka tuh di kota Kediri. Semua kota aku suka pastinya, tapi mungkin karena di kota Kediri itu paling lama kita syuting di sana. Jadi kita banyak menghabiskan waktu di sana. Kita kulineran, terus kita sempat jalan-jalan juga. Kita sempat ke Curug. Itu momen seru juga tuh ke Curug. Yang Terus kita sempat kemana, Nat? Apa? rombongan Apa? kan? Kenapa? Iya. Jadi kita Heeh. waktu itu Kita rombongan ke naik Tulungagung, mobil ke Curug. HiAce Tulungagung. gitu. Ke Ya. Curug Tulungagung. Ya, kita udah kayak karya wisata gitu loh, Ning, di Kediri gitu jalan-jalan. Terus kita pelatnas juga. Kita main tenis. Oh iya, kita Yes. pelatnas. Sama pelatnas. Sama pelat. Kan kalian ke Curug, habis itu ada tenis, ada kuliner, kalian piknik-piknik gitu ya? Terus sempat ke gunung juga, Ning. Gunung Kelut. Gunung ya? Kelut ya? Gunung Kelut. Iya. Serius? Masya Allah. Iya. Padahal itu capek ya, lagi capek-capeknya ya. Hmm. Tapi ya, Aku tuh di Kediri gabut nih. oh Emang iya? iya. Kalau Nadia paling berkesan di kota mana? Diundang. Sama sih di Kediri karena bisa jalan-jalan. Maaf ya berisik banget. Aku tuh lagi di lokasi. Nggak apa-apa. Aku sama sih di Kediri paling berkesan karena bisa jalan-jalan, bisa ini itu, nyobain makanan. Sumpah gue Tapi kenapa ke paling log out capek terus ya? kayaknya ini deh, wifi lo. Tapi Sebel. paling bete sebenarnya di Bogor. Paling bete. Kenapa? Hah? Bete. Karena banyak banget. sendirian. Banyak kesendirian juga nggak sih? Iya. Ya. Nggak rame-rame. Oh gitu. Tapi kan di Bogor ada Kang Dharma sama Gus Biru. Soal nemenin kamu. Iya sih. Cuman kan banyak banget aku tuh kayak satu hari yang itu aku seharian sendiri, nggak ada kalian semua. Oh gitu. Bete sih kalau syuting sendirian itu emang bete sih. Yang Pusingnya adegan-adegan juga sendiri ya. berat-berat Yang nangis-nangis semua ya. Nangis gitu nggak enakan kalau bareng-bareng ya. Kalau Anggika paling berkesan di kota mana? Kediri juga. Nggak ada yang paling berkesan di gunung tuh? Nggak ada ya? Pas di Jika nggak Bogor. ikut nggak sih? Aku nggak. Gunung. Yang gunung aku nggak ikut. Gunung nggak ikut. Terus gunung nggak ikut. Aku nggak diajak. Oh. nggak canda. Aku lagi balik ke Jakarta. Oh, syuting. Lo ke Madiun. Oh, iya ke Madiun. jadi kalau Pulang Terus kampung. tetap kota Kediri sama secara view yang aku paling suka, aku yang pergi sama Mas Arya ke Waduk. Oh itu. Ya itu aku ngerasa banget aku lagi jalan-jalan sama Wardah kayak bagus ya, keren ya gitu loh. Itu berdua aja, Nduk, nggak ada. Itu beneran berdua. Yang lain di mana? Jadi kalian ke kota yang mana duluan? Terus tim syuting ke Waduk itu. Yang adegan yang aku teriak itu loh, Ning. Yang adegan teriak itu. Ya, itu beneran bagus banget. Iya, bener. Kang Dharma pakai brengos. Sekarang ini nih pertanyaan lagi nih, adegan mana yang butuh tag berkali-kali? Jawab satu-satu ya. Pertanyaan dari Viatin Hafiz. Ayo, inget nggak? Kang Dharma dulu nih, yang mana? Sim kita tahu, Kang. Kok nggak kedengeran suaranya sih? Suara lo hilang. Di mute. Sorry. Sim kita berdua. Iya. Udah selesai tiba-tiba. Yang mana sih, Nduk? Yang di Bogor terus di tag di tempat lain bukan? Iya ya, yang Kang Dharma. Yang ini yang ketemu sama Kang Dharma. Yang
aku akan pergi tapi kamu kasih aku senyuman yang itu kan? Iya, Itu bukan? yang itu. Oh yang Iya. itu. Yang itu. Oh, Satu sebenarnya nyumut kalau sampai Semarang gitu ya. sebelum aku pergi ke Semarang, setidaknya berikan aku satu senyuman yang itu kan. Oh, itu. Nah, sebenarnya scene itu tuh sempet kita ambil di ini nih, di Bogor. Nah, kita tuh ngerasanya saat itu aku sama Alina tuh lebih dapat di Bogor sebenarnya. Daripada yang di Iya. Jadi pas kita tag-in itu di Bogor, aku sama Alina tuh berdua benar-benar kayak, ih, gue pengen nangis lagi, iya lagi gue juga pengen nangis gitu pas di situ. Tapi itu karena bagus memang banget kita yang di udah Bogor. mepet, iya ya yang di Bogor Bagus seru banget. Nah, aku jadi tapi karena kenapa? lebih bagus yang di Bogor diambilnya ya. Aku sih lebih Karena ngerasa. iya, aku sih lebih ngerasa di Bogor lebih dapat feel-nya ya. Tapi yang di mana tuh di tempat soto ya? Iya. Tempat soto pun oke. Cuman saat itu kan mungkin karena kita pertama kali tag scene itu vibes-nya juga kita udah sendu banget tuh, kita udah nyiapin buat scene itu. Akhirnya pecah tuh kan di sini itu udah pecah, kita udah kayak aduh gue galau banget lagi pengen nangis ya, gue juga pengen nangis, tapi karena satu dan lain hal yang mengakibatkan akhirnya kita tag langsung di sana, ya udah akhirnya kita langsung tag di tempatnya aja gitu, di tempat soto itu gitu. Soto itu. Itu sih kalau aku. Sama ya berarti kalau sama-sama di tempat itu ya, sama-sama scene itu yang tag-nya kali, atau ada kalau Nadia atau ada scene lain? Apa ya? Aku tahu Scene mana. apa? Scene. Kalau Aku tahu. Pasti scene yang di dalam kamar kamu dan Gus Biru kan? kan banyak banget ya scene kamar aku sama Gus Biru. Yang mana kan detailnya di kamar yang gimana? Coba Anggika, kamu sepikiran nggak, sepemikiran nggak sama aku? Yang mana? Yang mana sih? Yang kita kalau kita nonton kita selalu ketawa ngeliat scene itu. Gitu. Oh, yang gue pakai baju tidur. Iya, baju tidur. Apa yang di mana Iya, sih? lu Oh, yang ini, yang Atau yang di pas rumah, mukanya rumah Omar Mbak. ini. yang udah Itu kan di candi. Yang terus dari kemarin. atau pas mukanya Omar pucet pasih, udah kayak dinding. Pucat banget tuh muka dia. Udah kayak mau mati. Yang mana? Ada sih sebenarnya, ada. Ulang-ulang yang mana? Jadi scene kamar itu kan banyak banget ya, dan kamarnya tuh panas banget. Panas banget. Jadi AC-nya mati ya, karena kalau AC-nya nggak mati. boleh nyala. AC-nya mati, dan orang kan banyak banget di dalam juga, dan baju kita tuh semuanya bener-bener yang kayak itu tuh nggak seindah yang kalian tonton di bioskop guys gitu. Itu tuh aslinya tuh kayak ngocor gitu. Jadi kalau kalian Ketek ngeliatnya basah. kalau kalian lihatnya itu romantis, aku sama Omar udah nggak ada romantisnya. Ya, oke. Kalau Anggika di mana tuh yang tag berkali-kali? Aku yang take berkali-kali itu pas scene Dewan aku sama yang Nadia. yang kepleset mulu gak? Ah, Yang itu gimana sih? Iya. Yang Kepleset kepleset mana? lidah Enggak. lu. Iya, Enggak, kepleset terus scene Anggika gara-gara. pertama kali sama gue tuh gila sih. Iya, itu beneran scene yang aku datang ke rumahnya Alina Suhita sama Gus Biru. Motek ya? Terus aku nanya, Aku udah baca. udah tahu Mbak Alina kalau dulu saya sama Mas Gus Biru, saya sama Gus Biru terus kayak pacaran. Itu kayak day one scene pertama kayak pressure banget, dan mereka udah syuting kayak seminggu, terus aku kayak deg-degan banget gitu loh, Neng. Oh, karena kita sebagai pemain kan tuh biasanya hari pertama itu kan penyesuaian, dan mereka hari pertama mereka itu udah seminggu yang lalu, sementara aku masuk di tengah-tengah di adegan yang berat banget. Langsung ya itu sama
Oh, yang Guys, aku kayaknya kenapa? maaf aku Ya, interrupt. Aku kayaknya harus take dulu like 10 minutes and then I'll be back. Semangat, ya semangat. nanti Semangat. Bye. Nanti aku Nyonya. join lagi. Bye. Bye bye. oke teman-teman, ini Nadia lagi ada kesibukan, jadi kita bertiga dulu nih. Kita lanjut. Gimana Dok tadi sama scene apa? Sama yang pas aku bilang, yang pas aku bikin dokumenter, yang aku nge-present. Jadi kan agak kayak presenter ya. Ternyata aku kayak, oh ternyata aku emang gak ada jiwa jadi presenter, kayak gagal. Kayak, Kali ya, padahal nggak tanya. tapi Mas Arci aja yang kayak, ya kamu nggak cocok sih jadi presenter. Kayak aku tuh lebih nyaman yang secara sesama emosi gitu loh. Itu kan nggak pakai emosi, cuma nge-present dan dengan spotlight dan aku harus ngomong banyak. Dialognya itu sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang ada di film. Terus aku kayak, apa teman-teman. Ya, tapi nggak Susah. ya kan ya, bagus ya hasilnya. Nervous banget. Dan itu banyak kata aku masih nggak bisa ngomongnya, kepemimpinan. Itu dia. Terus kan lo. Kepemimpinan. Wah, susah banget. Banget aku bilang kepemimpinan itu. Aduh, usaha banget. Itu formil banget ya scene-nya. Iya. Terus lidah aku tuh emang nggak cocok sih. Sebenarnya kalau hasilnya sih nggak kelihatan sih, Dok. Bagus. Iya. Effortnya di belakang itu loh, Neng, yang dilihat. Oke, ini pertanyaan buat Kang Dharma dari Risma Wijayanti. Bismillah, Kang. Izin tanya Kang Ibrahim Rishad, bagaimana caranya bisa ikhlas dalam diam merelakan Alina kembali ke Gus Biru meski awalnya saat tahu bahwa Alina tidak bahagia bersama Gus Biru, Kang Dharma sempat ingin menggantikan Gus Biru membahagiakan Alina. Ayo. Aduh, berat ya pertanyaannya ya. Ya. Ini ada live yang sangat serius. Jawab dengan serius ya, Alhim. Iya. Aku mau tag dulu sebentar ya guys, nanti aku balik lagi. Hey, kamu di rumah. Orang itu kan caranya merelakan itu gimana kan? Sekarang itu Kang Dharma itu lagi jadi sorotan ya. Bagaimana sih caranya merelakan? Mencintai itu gampang Kang, kalau merelakan itu loh, nggak ada tutorialnya, nggak ada bukunya, nggak ada panduannya. Dicoba berkali-kali pun tetap gagal, nggak ada contohnya. Makanya kan mereka tuh bertanya-tanya, caranya merelakan itu gimana sih Kak? Kalau lihat senyumnya Kang Dharma di akhir itu kan senyum yang kehilangan tapi juga ngenes, tapi itu kan ya Dok ya. Iya. Itu gimana Kak? Jadi mungkin gini, teman-teman yang udah sempet nonton di Cinema Visit, sempat Omar tuh ngomong, atau pas premier deh, Omar tuh sempat ngomong ngebangun chemistry sama Nadia Arina itu di lokasi syuting. Aku pun sama. Jadi aku bener-bener ngebangun chemistry aku sama Suhita itu di lokasi syuting. Karena kedekatan aku dengan Alina Suhita tuh bener-bener terbatas banget kan, nih. Kita bener-bener dikasih barrier. Aku adalah guru pesantren saat itu, dan dia tuh santri, ya kan. Jadi aku tuh ngebangunnya udah mulai dari reading tuh sampai akhirnya kita syuting. Nah terus chemistry itu kebangun bener-bener sampai hari dimana aku harus ninggalin Alina Sugita. Itu rasanya sakit banget sebenarnya nih. Yang waktu di Selo kan? Iya. Sakit ya. Waktu di Selo itu aku ngerasain sakit banget sebenarnya. Jadi pas scene itu aku dikasih tahu sama Mas Arci untuk kayak Him, ini adalah golden scene lu. Gue pengen lu keluarin aja apa yang lu rasain, kata dia gitu. Karena kan selama ini Kang Dharma selalu merahasiakan apa yang dia rasakan kan. Ya sekalinya. Kalau misalkan teman-teman udah nonton semua pasti ngelihat Kang Dharma ya baik-baik aja. Tapi di balik itu ternyata Kang Dharma tuh ada perasaan yang dia selalu pendem selama ini gitu. Nah akhirnya Mas Arci membolehkan aku untuk mengeluarkan itu semua. Akhirnya pas di situ di scene mobil itu tuh aku inget banget mobilnya kan, aku juga kaget ya nih, aku baru kasih tahu hari H mobil aku ternyata itu gitu.
Pajero sama mobilnya Kang Dharma tuh jauh ya. Iya. Kayak ya Allah, emang Kang Dharma sama Gus Biru tuh sangat jauh sih. Mau dari manapun bisa dilihat sangat jauh. Tapi cintanya Kang Dharma kali Nasuita aku bisa ngadu deh sama Gus Biru gitu. Oke. Nah di situ, Tanya bisa di situ, iya. Nah di situ yang aku rasain itu dada aku sesek banget nih. Dada aku sesek. Terus ada momen di mana shot aku tuh nangis sebenarnya. Tapi mungkin untuk kepentingan durasi. Gambar dan durasi, kata Pak Arci, kita pengen lihat Kang Dharma tetap kuat. Oh, gitu. Jadi, Tapi sad boy. Tapi sendiri sad boy. Tetap sad boy. Jadi Mas Arci itu tetap pengen lihat Kang Dharma kuat, hanya memperlihatkan aja rasanya seperti apa. Jadi tangisan itu di-cut, akhirnya cuma senyuman pahit yang dia keluarin. Dan itu rasanya sangat sesek banget di dada. Sedih karena aduh, orang yang kita cinta selama ini selama bertahun-tahun yang ada kemungkinan untuk bukan berpaling ya, lebih ke arah kayak yuk aku gimana ya, Kang Dharma tuh abu-abu banget lagi nih, maju salah mundur salah gitu kan. Iya. Dia tuh serba salah. Tapi ya itu, kalau misalkan mau mengatasi rasanya sakitnya Kang Dharma dan harus ikhlas ya berdoa sih. Aku yakin Kang Dharma saat itu pasti dia balik lagi ke Allah gitu. Dia balik lagi, dia berdoa, makanya dia tabarukan juga kan. Betul. Dia pergi ke berbagai kota, ke berbagai makam, dan itu pun aku yakin dia mencari ketenangan buat diri dia sih. Iya. Ya kalau misalkan jawaban dari aku ya balik lagi ke Tuhan sih, ke Allah ya, berdoa udah. Iya. Intinya gitu. Ya, namanya merelakan dan mengikhlaskan itu tidak akan bisa tanpa bantuan yang Maha Kuasa ya Kang. Karena Tuhan yang menciptakan kenangan, yang menciptakan apapun yang ada di gemuruh di dada kita itu kan yang di atas itu. Jadi memang nggak ada tutorialnya sih teman-teman. Kita memang kalau namanya pakan itu nggak bisa kalau nggak gumantung sama kersoni Gusti Allah itu. Namanya keikhlasan itu harus betul-betul kita gantungkan kepada Yang Maha Kuasa gitu kan. Siapa pemenang di hatimu kala